Enggak, no. Buyut. Mapan. Buyut. Coba bilang Tambah tua dong. Iya. Aduh, nggak tahu kenapa sih ya kayak semesta tuh kayak Mengantang. akunya nggak yakin, tapi kayak semesta tuh ngasih lihat ya lu dinyanyi gitu, tiba-tiba juara gitu. Lalu dari kecil walaupun aku udah mengalami pelecehan seksual dan lain sebagainya. Pelecehan gitu kan. seksual? Iya. Kaget tapi nggak kaget gimana sih? Gimana sayang, gimana? Aduh, aku pelin-pelan, I love it. Enggak, maksudnya kayak gearnya gue ya, kan emang lagi viral nih dihubungi banyak podcast gitu untuk cerita. Iya. I was being arrested for years kan, since I was in elementary school sampai kuliah kan. Masa sih, say? Iya. Wow. Sama orang terdekat lagi. Iya. Karena kan dari Iya. Tapi gue punya cara untuk menghukum dia kan. Iya. Gak usah tahu caranya, Scorpio yang tahu kan. Berarti gua sama Scorpio udah. Tekong ya, Bet. Nah, tapi ya kayak itu, makanya kayak barusan ngobrol kan sebelum kita syuting, Teteh. Ming, itu bukan sesuatu yang harus dibicarakan, tapi kan barusan aku ngomong Teh, bukannya bicaranya bukan kita buka aib ya, semakin kita ngerasa itu buka aib ya, semakin si enjong ini kan bebas gitu kan, melakukan berbagai macam manuver menjadi predator seksual kemana-mana lagi kan. Ini harus sesuatu yang bukan aib, ini harus dibuka keenakan mereka gitu kan. Ya nggak sih, makanya tadi pas pada saat dia paham kita mau ngomong, makanya tadi kan kita ngomong ya private aja berdua, tiba-tiba keluar kayak gitu kan, connected energinya. Ada sesuatu yang di luar nalar ya, saya nggak percaya sesuatu yang goib itu ada ya. Kita berdua emang Islam yang spiritualis juga ya, percaya gitu kan. Nah makanya pas dia ngomong kayak gitu, ya udah kok bisa tahu sih Tata, padahal dia nggak tahu sama sekali dan dia belum lihat podcast gua. Belum, aku nggak Dia tahu. diminta tamu di mana-mana kalau gua udah open tentang masalah ini gitu. Nah makanya kalau ditanya, ya itu kalau ditanya sama kayak dia gitu, mirip banget sama dia. Kalau dia tomboy, ke tomcat kan. Macok ya, Bet. Gigit ya. Beracun ya. Iya kan jiwa Tom ya. Enggak, badan Tom, jiwa Catwoman ya, Bet. Nah, jadi masih lucu gak sih? Masih lucu. Lucu kayak gini kan, Tomcat ya. Pinggang ke bawah Tom, pinggang atas Cat. Makanya kan. Garong gak sih? Gimana saya coba? Sama kayak dia, Kak. Maksudnya kayak kalau dia kan emang, kita berdua emang mengklaim diri kita seniman ya, karena kita tuh baru punya ambisi tapi nggak ambisius satu. Kedua, gue baru sudah belak-belakan. Kenapa? Mungkin kalau kalian tahu, kakak denger di luaran gearnya gue ya, kayak Aming tuh apa sih maunya, kayak Moody gitu kan, mau-mauan syuting gitu kan, kadang mau, kadang enggak, kadang ada, kadang tiada gitu kan, kadang ya kan, kadang orang mikir gila ya. Banyak orang di luar sana yang pengen jadi lu, berkesempatan di posisi lu gitu kan, terkenal, punya ada materi cukup gitu kan, tapi kayak ini anak membuang bakat dan kesempatan itu. Hey, maka di usia nyaris 43 tahun ini gue mau terbuka bahwasanya ketika lu when you already had everything ya, tapi di dalam lu belum selesai, itu nggak berarti apa-apa. Betul. Makanya sekarang gue terbuka, open, udah bisa menerima sepenuhnya, dia juga nerima. Cuma sekarang gue bisa lebih sharing kan, bukan buka aib, tapi jangan sampai si enjong predator seksual ini keenakan ya, karena kita selalu didoktrin jangan buka aib pun keenakan mereka ya nggak sih. Nah makanya sekarang gue bisa lebih terbuka lagi, buka ke publik bahwasanya apa yang membentuk gue sekarang sampai gue seperti ini, berperilaku seperti ini, sampai segala macam seperti ini, karena itu layer trauma masa lalu, dan emang I was coming from a very dysfunctional family ya, toxic parenting yang kita tahu. Itu makanya penting ngebahas tentang mental issue gitu. Jadi dari kecil sampai besar di Bandung. Gue lahir Jakarta, SD sampai kuliah di Bandung. Nah kejadian itu tadi ya bilang elementary. Iya di waktu kecil. Waktu kecil kejadian itu. Tapi sekarang Ye udah bisa memaafkan. Oh enggak dong. Tapi memaafkan diri Ye. Kan kita maksudnya kayak kita juga ngerasa, aduh kenapa gue kayak gini, kenapa itu terjadi. Gue sih udah maafin, gue udah terima. Tapi yang jadi problem adalah enggak, sampai hari ini yang namanya anxiety gitu kan, depresi, lonely, itu nggak bisa ketutup. Gue udah belak-belakan, gue open aja ya, I was that gay gitu kan. Ternyata enggak juga.
sukanya ke cowok tapi menikmati seks sama cewek gitu kan. Jadi gue kayak gimana, Beb? Rasanya gimana? Bingung kan, Beb? Jadi gue tuh apa gitu kan. Nah ini juga sedikit baik mempengaruhi hidup gue gara-gara trauma-trauma pelecehan itu, trauma-trauma pemerkosaan itu, dan dari parenting yang emang gua khususnya dari bapak, father issue, father hunger, dan fatherless gitu loh. Karena gua belajar psikologi, gua breakdown semuanya kenapa gua begini, kenapa gua begitu. Karena gua mikir untuk proklaim gak bijak dengan karir gua di Indonesia. Aduh nyaris ngomong Indonesia. Ya kan sih, jadi kan. Sementara kalau nggak kebuka juga, gila gua unhappy banget ya. Sebenarnya gua representatif mana gitu kan. Makanya gua ngomong love is love, nyaman sama siapa gua adjust deh. Jangan lu adjust ke gua bisa Gilda gitu kan. Kepintaran gue gitu kasarnya kan. Tapi gua ngerasa pas gua jalanin, ternyata apa ya? Gua tuh concern masalah mental issue, mental problem, mental health according to parenting issue ya. Gua tuh concern banget betapa peranan orang tua untuk mendidik anaknya, melindungi, memproteksi gitu kan, menjaga itu penting banget, dan pendidikan yang benar gitu kan ke anak. Jangan sampai misalnya dicaplokin nih predator-predator atau apa keadaan keluarga yang harmonis gitu kan, itu penting banget karena semua basicnya awalnya dari keluarga kan. Nah, dan gue yakin seperti yang tadi Tata bilang, makanya gue kayak wah bener-bener ya nih orang gitu, soul sister bener-bener harus tahu gitu, mental health itu dari keluarga, dari trauma masa lalu. Jadi dan bener kata dia, banyak banget dari kita yang mengalami kan, bedanya adalah mau terbuka atau enggak. Sementara kita udah didoktrin jangan dibuka aib gitu kan. Bahkan ada misalnya kasus si Novia kan, dia dibuntingi kan sama pacaran polisi, ngadu ke orang tua, jangan buka aib, ngadu ke perangkat hukum, nggak diusut segala macam. Dan padanya si Novia ini bunuh diri karena dia mengalami kekerasan struktural gitu kan, dari semua aspek gitu kan. Nah, emosionalnya. Nah, makanya banyak yang nggak mau speak up gitu kan. Makanya itu salah kita juga, kenapa nggak speak up, bakal membiarkan si predator itu makin merajalela dan ngerasa. Dan akhirnya sama mental kita juga parah sampai hari ini kayak gila, kesepiannya kayak ini dia tahu nih tiap malam tiba-tiba random telepon dia, ini hidup gini-gini amat, harus gimana ya gitu. Mau metong juga tekong gitu kan. Iya. Tekongnya, ya Allah hidup gua kesepian banget ya. Lu representatif yang mana sih gitu. Mau metong juga kalau lebih sepi, ngapain gua metong tekong ya. Gantung bawa kagak pecah-pecah ya gitu, kagak enem gitu kan. Tapi kesalut. Paham ya kan? Ya kayak tapi anjing nih kan. Tapi orang-orang yang kayak gini orang-orang yang kuat ya. Sebenarnya nggak kuat, gak ada pilihan. Tapi kan day by day kayak you still live your own. Nggak kuat, pilihannya lewat atau bertahan kan? Iya, tapi you stay too. Makanya you tuh stay, kan? Iya, udah gitu ditingker juga kan? Mau mati juga takut lebih sepi, hidup juga. Edit ya. Tapi Ming, ya kan Kak? Tapi waktu lo muncul, kan karir lo kan muncul pertama kali kenal orang kan di Extravaganza. Betul. Waktu di Extravaganza lo tuh nggak kayak orang nggak punya beban. Kakak, karena gue dapet playground. Gue itu kan multiple personality disorder yang conscious. Ya enggak, karena gue dapet playground Kak. Maka pada saat ekstra di cut itu yang bikin gue marah adalah bukannya gue post power syndrome, bukannya gue bukan post power syndrome atau bukan apa. Makasih ada Extravaganza gitu. Ada karena sarana kesehatan mental gua tersalurkan. Iya, tersalurkan di situ, di mana gua mengalami banyak pecah kepribadian gitu. Karena gua nggak kepegang bapak, mengalami pelecehan, gua tuh apa? Salah satu contoh ya, gua baru tahu waktu SMA loh, gua baru tahu beda kemeja cewek sama cowok. Kemeja cewek tuh dikupnakan, kemeja cowok enggak. Dan gua sering pakai kemeja kadang kupnat, kadang enggak. Sampai orang kayak parahnya Ming itu kemeja lo di kupnat, what if kupnat gitu kan. Kupnat tuh buat cewek, masa kemeja sih kemeja aja gitu kan. Enggak, beda Ming. Oh iya gue gitu. Dia gak bentuk ya Nek. Karena kan gue lebih kayak fungsional kan. Ya kemeja gitu kan, pakai ya udah buat melindungi badan. Sama Ming itu bahasa cewek, bahasa cowok. Lah kalau gua kebelit pipis, gua bilang bahasa cowok penuh, bahasa cewek kosong, masa gua harus pipis di celana nyet, gua bilang kan. Jadi gua lebih ke fungsionalnya gitu. Jadi makanya kenapa gua tuh emang universal aja gitu. Betul. Karena dari paham kan? Kalian paham sekarang kesepiannya kayak apa? Iya. Mungkin kalau misalnya gua orang nggak dikenal, dulu sih terkenal banget ya gitu. Makanya sekarang orang masih dikenal.
kalau gue bukan orang yang dikenal, mungkin lebih mudah untuk gue mendapatkan pasangan ya. Orang nggak merasa insecure dengan posisi gue. Tapi karena gue orang yang masih dikenal, kan lama-lama yang mau jadi pasangan gue mikir ya, takut disorotnya kayak apa. Belum di kita amit-amit ya Bang Bay apa-apa kan tiba-tiba jadi pasal karet ya. Tiba-tiba gimana-gimana. Paham kan jadi mereka. Tapi sebelum lo ekstravaganza lo ngapain? Ya gue bebencongan. Enggak. Ya gue sama kayak dia. Jadi waktu gue mengalami banyak dari toxic parenting gitu kan, khususnya dari ayah gitu kan, almarhum. Udah gitu gue mengalami pelecehan. Gue jadi kayak punya dunia sendiri gitu kan. Gue menciptakan dunia aman sendiri. Tiba-tiba gue yang suka halu-halu sendiri, berperan. Tiba-tiba jadi siapa one man show gitu. Sakit jiwa kan Beb, makanya sadar gitu kan. Nah dari situ untungnya gue mulai tertarik teater-teateran gitu kan. Waktu SMP. Lucu juga ya menertawakan tragedi di komedi ya gak sih? Nah, tapi kan sebenarnya lu tuh kuliahnya kan jauh berbeda. Sama dong Teh. Gua kan SD, SMP, SMA kuliah di jurusannya kan maksudnya enggak gua Vkom 4, D3. Dia jurusan penerbangan sebelumnya. Pindah apa? Penerbang. Oh iya. Kak teknik sipil gue. Lekung bener. Nah dari situ gua FSRD di ITB kan. Ngambil kriya tekstil. Tadinya gue keterima di teknik sipil tapi kayaknya laki banget ya Beb gitu kayaknya. Tapi kan gak apa-apa banyak yang lekung nih. Tapi maksudnya iya sih. Iya sih. Tapi tak jadi korban lagi ya. Jadi emang apa ya? Ternyata seni rupa itu yang paling cocok dengan jiwa, dunia dan dimensi gue gitu kan. Makanya di situ I feel like I was belong there gitu. Ya kan kayak emang dia ada adik kakak. Kenapa Kak? Iya anak sendiri apa adik kakak? 17 bersaudara. Yang benar serius loh. Ya masa bercanda. Tapi yang hidup 10. Bener kan? Serius? Meninggal. Memang kita lucu yang menertawakan kematian. Bener. Aku suka kalian udah menertawakan kematian kita orang-orang yang bebas. Gue pikir lo bercanda. Emang gue kelihatan bercanda. Bingung kan? Iya. Ini yang gak ketebak. Iya. Joker Kak, hati-hati. Dia kapan seriusnya kapan bercanda kita nggak tahu loh. Paham kan ngomong-ngomong gue tuh kayak tiba-tiba berubah-berubah gitu ya kan? Ya emang. Jadi lo 17 bersaudara, terus tinggal 10. Ada 10. Terus almarhum bapak kawin mulu kan? Makanya kaya dulu 7 turunan, turunan ke-8 soak. Ya emang dia yang ke-8. Dia yang ke-8. Ke-9. Ke-9. Ke-9 soak. Ke-10 gone. Beneran. Terus sampai sekarang lucu ya menceritakan tragedi ya. Udah tapi kan mereka selalu begitu menceritakan kan ya kesedihan dan tragedi kita sendiri daripada menceritakan orang lain. Bener. Beda aja biar happy. Kadang-kadang tuh emang kita harus menertawakan. Ya maksudnya just take it easy aja deh. Iya, take it easy. Habis jadi intinya tuh kita mikir, gila ya kalau dulu ngelihat perjuangan gue gitu, tapi gue bangga gue bisa mampu melewati itu semua gitu. Masih tetap bisa hahaha kenceng luar biasa. Iya. Supaya lihat muka di ya kayak sok-sok gimana tapi lucu tapi ketawa ya kan Kak. Ketawain aja. 17. Ya, dilecehin. Habis mau diapain? Ngadu juga kadang nggak digubris ya Teh. Sekarang juga sekarang juga udahlah. What do you expect? Tapi kayak ada kayak LSM gitu yang nah, itu berjuang. Ya, dulu karena gini ya. Balik lagi ke masalah pelecehan, kalau masih kecil kan kita dimanipulasi ya. Iya, kayak jangan dibuka. Susah. Kalau ngadu orang dekat, nggak ngadu juga ini apa? Nggak menikmati, tapi ini salah, ngerti nggak sih? Paham kan? Jadi kayak kok gue ngerasa kotor banget sampai sedikit baik itu mempengaruhi seksualitas gue Kak. Maka gue bilang, nah makanya pada saat gue SMA tuh kuliah baru tuh gue bandel-bandel sama cewek ya. Kok enong gitu kan. Kok enong gitu, tapi kok nggak ada centong gitu kan. Kenapa nih? Nggak ada geremet-geremet, enong geremet kagak ada ya udah deh gitu. Makanya kayak aduh terserah deh hidup gue aneh gitu ya udah deh pusing gitu kan. Cuman gue berasanya kesepiannya nauzubillah min zalik kan. Kesepiannya tuh mungkin karena lo secara seksualitas lo bisa desirably tapi kayak feeling intimasinya nggak ada. Nah gitu karena ya. fatherless-nya gue. Tapi sama PO nggak pernah. Kayak pinter.
Coba. Enong mah enong. Aku takut muntah. Minta bawah. Ya gitu deh. Puasa aku batal deh. It's okay. Be happy with your own way, gak apa-apa. Gitu Kak. Jadi kadang kenapa gue jatuh cinta banget sama laki gitu kan? Oh karena bapak gue nggak feeding gue waktu dulu, jadi gue nyari terus. Makanya kayak nggak ada father figure ya? Iya, makanya menciptakan penyakit psikologi, fatherless, father hunger, father issue gitu kan. Nah itu istilahnya. Kalau laki kan ke emak, Oedipus ya. Kalau cewek ke bapak, Elektra kompleks tuh. Makanya ke Electus. Makanya kan gue bingung ya, in between gue nggak sih Mang? Makanya kan Tata tahu kan kenapa nih orang floating, ngambang, gue kayak tiba-tiba ketawa, tiba-tiba diam, tiba-tiba seharian ketawa. Wah fix gila nih gue. Tapi lu ada nggak sih yang kayak buat support system lu kayak mamanya lu pergi ini ke psikolog, psikiatris. Gue tuh deep thinker kan Man. Salah satunya dia. Gue tuh deep thinker ya. Kadang gue tahu questioning like, gue mau pertanyakan, Ming lu gak ke psikolog? Apa ke psikolog ke psikiater gitu kan? Gue nggak kebayang sih dengan banyaknya pasien yang ngadu ke mereka, absorb, nyerap semua. Gilanya kayak aku tuh psikolog psikiater. Cleansingnya gimana gitu ya nggak sih? Anjir gue kan. Kata orang, Ming kamu gak percaya semuanya gimana? Ya juga ya. Oh enggak, gue percaya Tuhan. Gue bilang dengan cara gue sholat ya insya Allah gitu kan. Ya, ya terus gue bilang, ya sholat kok. Ya udah gitu. Iya, gue percaya sama Tuhan jagain gue percaya, gue kan spiritualis juga kan, gue percaya kita kan anak-anak yang lahir dari alam semesta ya. Betul. Alam semesta pasti orang tua kita ya. Betul. Pasti dia punya rasa belas kasihan dong. Betul. So kalau ada yang nanya, kalau lu nggak percaya apapun, apa yang lu percaya? I'm gonna rely on God's hand and offer universe compassion gitu. Wow. Kayaknya lo perlu ke yoga barn deh emang. Iya kan. Ke pencerahan kan. Ya ke Bali. Pencerahan kan. Ada yang bareng. Gue udah pernah ke Bali. Jadi gue baru Bali meditasi. Seru ya, jadi seru ya. Tumben ya. Terus tapi akhirnya lo penasaran ya. Sekarang nih ya, banyak banget kan. Apalagi sekarang udah ada TikTok, udah ada social media. Dengan lo lebih mengidentifikasi diri lo itu apa? He, she, him, they, atau universal atau kalau pronounce-nya ya? Pronounce lo apa? Pronounce-nya they, tapi kalau orang di sini they itu ting noun. They itu noun gitu kan? Itu apa? Harusnya spesifik. Itu sih universal ya. Jadi lu pingin dirinya universal ya? Ya karena bener loh, kalau gue belajar, gue nggak pernah campaign siapapun, gue nggak pernah against no gitu kan, segala macam kayak gitu. Maka kalau ditanya tentang Ming, menurut pendapat lu tentang Baba itu apa gitu kan? Gue ngomongnya I don't accept, I don't reject, but I do respect. Gue nggak nerima, gue nggak nolak, tapi gue respect dengan pilihan orang. Itu namanya kan human right, hak asasi manusia. Yang udah paling bener just be yourself. Makanya be yourself aja. Nah makanya kalau misalnya orang, gue kok lu mau jadi apa di otak lu ya terserah, gue nggak bisa kontrol. Mau gue hitam putih, aduh kering ya beb puasa. Biasanya ada minuman. Biasanya ada minuman say. Mau gue hitam putih atau rainbow atau apa ya terserah lu gitu kan. Have your own style buat gue ya enggak. Tapi gue ngerasa ya itu cinta ya cinta, love is love universal, ya udah mau diapain gitu kan. Benar. Ya kan? Tapi udah paling bener just be yourself satu. Bener kan? Selama itu bikin lo bahagia, bikin aja. Kan lo nggak nyusahin orang, lo nggak nyakitin orang. Bener kan? Lo nggak ngomongin orang. Nggak dikasih makan sama orang. Nggak dikasih makan sama orang, nggak nyari rezeki juga nggak ditengok. Buktinya gue jadi diri sendiri di sini kan? Iya. Nyiksa. Kayak salah tempat ya, salah negara gimana nih? Nyiksa banget nih. Jadi diri sendiri sengsara ya. Nyiksa tapi bahagia. Tapi nyiksa. Mulai labil ya beb ya. Tapi ini kayaknya kan lo orang pertama yang androgini ya gue bilangnya. Lo androgini ya. Itu jadi berarti kayak dia punya sisi femininnya sama sisi lakinya gitu. Androgina beb. Androgini minim jinah ya mas. Jadi lo tuh kan orang pertama ya yang maksudnya kayak yang berani mengungkapkan kalau gue tuh androgini. Yang plural ya. Iya, plural gitu. Kayak gue bisa menjadi laki, gue bisa menjadi perempuan secara makeup gue, secara pakaian. Atau in between, everything in between ya. Benar gitu. Nah itu
keberaniannya lo dapat dari mana? Soalnya lo, menurut gue lo orang pertama. Kalau mamanya kayak Tata Dado, orang pertama tunggal ya Ben. Kalau Tata Dado kan dia emang bener, ya gue pengen di identification-nya sebagai drag queen gitu. Makanya dari mana gue percaya banget itu dari mental issue gue yang alhamdulillah bisa teralokasikan dengan positif zaman-zaman ekstra ya. Makanya can you imagine waktu itu di take out gue gilanya kayak apa kan? Sempat berapa lama sih itu extravaganza? 6-7 tahun. Gila. Nah sementara nih salah satu kemarahan gue ya, cerita ke si Teteh juga ya Teh. Ya elah gue kalau di Instagram, baik ini bukan masalah follower ya. Bukan masalah, gue nggak penting. Yang penting satu orang follow gue juga penting, tahu karya gue itu penting ya kak. Sisanya udah butuhin gitu kan. Rezeki mah dia yang ngatur gitu kan. Nah cuma maksud gue kayak emang I'm dead gitu ya, apa I'm dead yet gitu ya. Follower masih banyak yang kenal di luar sana gitu kan sama gua, gearnya gua. Tapi follower gua kenapa nggak sebanyak yang baru-baru atau apa? Kadang gua mempertanyakan. Oh ternyata orang-orang semacam gua, spesial gua nyebutnya nggak mau beda ya kan? Itu didiskreditkan. Orang di sini tidak bisa menerima karya kita aja, tapi mereka tetap harus melihat personality-nya kita kan. Maksudnya dua hal yang berbeda loh. Oh gua ngerti kenapa gua nggak di follow orang, karena gua kerap di framing sama media kurang bertanggung jawab sebagai representatif beberapa komunitas ya, padahal gua nggak pernah proklaim, gua nggak pernah denial ya nggak sih man. Besok aja masing-masing, tapi gua respect. Oh gua paham frame media tuh gitu kan. Kayak rezekinya gitu amat sih oknum gitu. Suketinya keluar ya, cuman kayak itu satu. Kedua kadang gua sakit hati zaman ekstra, gua bebancian mulut tuh. Gue apa kayak ngapain sih gue bebancian mulu, peran gue beragam sih, tapi yang highlight banget itu bebancian kan, kayak Amin Wati, kayak Pinky Boy gitu ya. Kenapa sih Ming? Amin, it's monkey business gitu kan, no hard feeling gitu kan. Apapun yang dijual jadi untung ya udah, it's all about money. Ya tapi lu lihat deh Heath Ledger di film Batman ya, jadi si Joker, satu film aja depresi metong ya, nggak bisa balik lagi ke personality yang asli. Apalagi gue gitu 7 tahun beda-beda. Pernah gak mempertimbangkan kesehatan mental gue? Halo gitu kan. Udah gitu lu yang buat gue kayak gini, halo gitu kan. Ya nggak sih? Dan tiba-tiba lu nyalahin gue gitu. Itu bikin gue kayak ih gila ya di sini ya. You have created me for the way I am now gitu kan. Ya sedikit membangunkan juga sih ya Teh ya. Cuma kan lu yang ngasah. Tiba-tiba ketika gua jadi seperti ini, kok lu tiba-tiba ngehujat gua, bingung gak sih? Iya benar. Itu yang bikin gua sampai hari ini masih marah ya. Tapi ini gua harus ikhlas ya, harus accept. Jadi gua tuh selalu menerima akar pahit terus gitu tanpa gua. Kenapa lu nggak pernah ngomong Ming? Makanya gue nggak pernah kantor, ya udahlah biar semesta alam yang membereskan. Lama-lama kayak gue harus ngomong deh ini, supaya orang tahu perasaan gue seperti apa. My feeling is valid ya. True. Bener. My feeling is valid. Ya, sih. Jadi gue ngerasa gue harus speak up juga. Maksudnya dulu gua diagung-agungkan, dikultuskan, sampai gua bingung kenapa gitu kan. Dengan perang gua bebancian, tiba-tiba selesai, kok gua dihujatnya kayak setan gitu kan. Kan lu yang bikin gua, lu yang ngebentuk gua sedikit banyak gitu kan, walaupun udah ada potensi dalam diri gua. Yang nggak gua jadi seperti ini. Tapi gua maafin lu semua, thank you. Next gitu. Tapi untungnya sekarang ada social media yang untungnya kita bisa saling mengekspresikan, kita bisa saling mengekspresikan diri ya. Buktinya kayak Sis Debbie bisa mengekspresikan dengan bahasa gaulnya lagi, gua ketika kita ketemu bisa nyanyi di TikTok. Udahlah sekarang nggak usah TV. Makanya TV gue diundang cuma 7,5. Mulai accept 3 bulan. Udah let go semuanya. Bener, itu paling bener deh. Jangan terlalu dipikirin terlalu berat, jangan dipikirin terlalu. Kalau emang rezeki, kalau emang alam semesta mau nganter ke kita, pasti akan datang waktunya, ya kan. Cuma lucu aja kayak orang Sunda dipoyok tapi dileboknya teh. Dipoyok tapi dilebok, tau gak emang? Dipoyok tapi dilebok, dicaci tapi dikonsumsi gitu. Iya, tetap dimakan. Iya, kenapa kuncinya? Ya kuncinya dari semua itu yang penting dari kita selalu berbuat baik. Betul. Nah, itu aja. My guru, tidak berbuat keji terhadap sesama ya. Betul. Gak apa-apa, diskreditkan gua terus ladang pahala beb. Ladang rezeki buat lo. Bener. Makanya sampai sekarang rezeki ada terus ya. Amin. Orang mau ngebunuh gua orang mau membunuh karakter gua kayak apapun. Emang pernah ada yang mau ngebunuh karakter? Banyak bukan? Banyak. Kalau dari ceritanya Desa ternyata banyak kak. Tiba-tiba lebaran pakai gamis. Duh, Amin cocok deh pakai gamis gitu. Ya, cocok pakai ini ya.
Iya kan maksudnya kenapa sih nyocok-nyocokin cocok logi mulu kan? Apa yang pas buat lu bukan berarti pas buat gue. Satu kedua parameter atau tolok ukur keimanan lu bukan dari atribut men, ya nggak sih? Dengerin tuh ya penonton Delman. Di sini dari sini ya beb nih, ini pakai, oke. Kualitas bukan atribut, makanya baik sekali zaman sekarang orang pakai atribut semena-mena kan, melakukan tindakan keji kan, korupsi segala macam. Kok jadi serius ya? Kakak begini, betul. Aku dalam ini kamar ya. Kayaknya 2024 Aming nggak sih for presiden? Aduh. Presiden apa di mana? Presiden taksi. Nanti pemberdayaan wanita aja bro. Wanita. Sekarang ke Dewi lagi, Dewi. Ya. Dewi anak Ye gimana deh? Di sana kuliah aja dia nggak ikutin jejak Ye. Coba Amin. Coba gimana deh? Ye tahu anaknya Desi. Dekat, dekat sama Amin. Amin salah satu yang Naja, anak gue namanya Naja. Dia salah satu orang yang mengidolakan Aming dan sangat adore Iya, aku sama juga Aming. join dia hebat tuh anak. Itu gimana ceritain dong Gitu. tentang Naja. Naja, Naja gimana? namanya Naja. Naja gimana menurut lo? Menurut lo? Dia ya itu terlalu spesial, cantik, super talented gitu kan. Tapi kadang Kayak gue ya cantik, super talented. Iya, super talented, suaranya bagus, jago make over. Terus Suaranya bagus juga iya, sih. karya-karya dia visioner gitu. Ya anak-anak gitu. zaman sekarang, banget. Deep thinker juga ya teh. Deep thinker tuh maksudnya kayak bisa kayak lo ketika lo ngomong bisa kayak deep talk bisa. Iya. Terus udah gitu bisa kayak talking about universe gitu juga bisa kan ya. Iya. Kayaknya cocok sama gue deh. Deep talk dia deep thinker ya. Iya. Makanya Orangnya deep throat ya, shit Net. Dia deep thinker ke deep shit. tapi lo pernah kewalahan nggak kalau ngobrol sama anak Ye? Gimana tuh? Istilahnya tuh Anak nangis dia. oh Oh kangkung Kangen nih. oh Kapan lagi ke anak- London? Soon. Udah berapa lama di sekarang? Sebenarnya baru pisah belum 2 bulan sih. Belum 2 bulan. Enggak karena 2 bulan lagi, karena ampun. karena Belum belum 2 dua bulan bulan. itu masih kangen-kangen. Gue waktu di Belanda gitu mah gue tiap minggu nangis. Oh gitu. Iya. Ih, London, Belanda, ya duh. Ya kan? Kayak bojong kenyot nih baru. Gue nyampe Rangkas Bitung aja udah alhamdulillah. Hebat. Dia iya namanya seorang ibu ya, Say. Biasa Lagi itu satu-satunya anak. kan. Betul, biasa Perempuan. anak depan kita terus Bisa biasanya. nempel. Jadi Iya, makanya kenapa nempel. gue lama di sana karena gitu dia yang masih butuhin gue terus gitu kan. Ini hampir 2 bulan lah kita pisah gitu kan. Terus tapi lumayan dia udah mulai enjoy gitu, udah banyak teman gitu. Karena ya gitu dia kayak kalau temen tuh ya dia cari temen yang bener-bener yang apa ya? Yang connect kayak bisa. Yang connect sama dia, nyambung sama dia. Nah dia kan orangnya juga hampir sama kayak kita berdua kan susah ya susah. nyari orang yang Tapi dia bisa lebih nyambung. nempel ke siapa? Ke Ye atau aku, ke ke Arman? aku, Oh, aku. ke Ye. Ke aku. Oh. Mungkin karena aku bisa ngerti dia. Aku bisa ngertiin banget dia, bisa menyelami apa yang dia rasain gitu kan. Jadi dia ya dekat sama aku. Oh gitu. Bintangnya apa Desi? Sama kebetulan alhamdulillah Leo sama aku. Waduh. Terus ya, Armannya Aries kan? Aries, Ya Karen. udah. Sama kayak Eka Aries. Ya kan? Karen, Ani ya. Eka Leo. juga. Iya, udah kan? Udah satu frekuensi, Satu Say. frekuensi, Gitu. Terus Ye sendiri rencana ke depan gimana deh? Sehat. Ya benar yang penting Berharap sehat. Berharap sehat. Resolusi Sehat. setiap tahun sehat juaraga kan. Apalagi sekarang Dalam zaman banget. Gelo. ya endemi belum nyampe mulu ya. Iya, Ya udah kita berusaha. By sehat the way, dulu. waktu pandemi pada ngapain aja? Iya, selain nulis Eka pernah lagu. ngontek- Eka di London, maaf. Oh dia tuh kan Main banget lupa. ya Allah. Setahun. Iya, aku tuh di Indonesia dari baru kalau dihitung waktu di Indonesia dalam jangka waktu dari 2000 sekian itu cuman 4 bulan. Semenjak Selebihnya di sono. pandemi. Heeh. Karantinanya glamor ya. Arman Beb. juga. Arman bolak-balik, sempat nyusul lebaran. Dia mah di London. Lebaran tahun kemarin dia sempat nyusul tapi terus pulang ke sini. Aku mah bener-bener puasa lebaran di sana. Jadi ini tuh bener-bener puasanya aku di sini tuh sekarang. Teh, sementara Tete di London, gua gila sendiri di Tangerang ya Teh. Cerita-cerita Teh. Kak gua ngurung diri, gua ngurung diri sendiri di rumah. Dia ngurung Tek diri. kontak. Eka pernah kontak Ye kan? Iya, kan gua Mau ngurung ngajak- diri, Dia bilang Kak. aku lagi di rumah terus Parah Kak, Kak, gitu. itu ada temen datang.
terasnya 8 meter, dia 10 meter, tiba-tiba cewek, Ming jadi jauh aja ngatur makanan terus itu, Ming pengen pipis di rumput aja. Ming lu bercanda kan, gua serius. Ceboknya pakai rumput gitu Ming. Untungnya kan beda jam ya. Gila jadi gue. Dia mau curhat sampai di sana di Indonesia jam 5 subuh. Aku kan masih enak ya, available lah mau dengerin dia ngoceh itu masih bisa. Oke, jamnya kebayang kalau di Indonesia dua-duanya gue Ming udah jam segini mau tidur kali gitu ya. Tapi gue beneran loh ya, kalau sekarang gue ngelihat kedekatan mereka, waktu gue ngontek mereka berdua, gue nggak ada pikiran sama sekali. Universe conspire. Gue nggak ada pikiran sama sekali kalau lo berdua tuh akrab. Sumprit yang curhat-curhat enggak. Makanya Kak ini namanya kuasa semesta. Beneran. Wah bijak gak bijak The power ya? of universe ya nih. Tolong editor di slow mo ya pas kuasa semesta itu. Beneran loh. Jadi gue ngomongin Dewi ya Dewi aja, ngomongin Iya. ini yang ini aja. Cuma karena Dewi juga bilang on time kan ya, terus saya bilang, oh iya ada Aming dulu kok nanti gitu. Maka pengen bareng. Akhirnya ya kontak-kontakan, gue itu loh ke Delman. Terus akhirnya aku bilang ya udah deh aku grecokin sebelum jam gue begitu. Ini salah satu Kita dewan mami. curhat Eke. Ya iyalah tuh kan, emang universe-nya ya. Jaga kan? Eke ini salah satu. Emberan ya. Tapi Say. mau percaya nggak percaya, emang universe itu kayak somehow it's our teman kita yang bakalan ada terus ketika You are my universe. and there ain't nothing you can do. If you can achieve it, you can achieve it. Anak 90-an pasti tahu lagu ini. Iya kan? 90-an. Kan Eke juga anak 90 kan? Iya, baru lahir padahal ya kan udah langsung Jiwanya konteks tua, ya. kan? Iya, tapi kan penyanyi harus tahu lah. Iya, harus tahu. Ya. Daging kan obrolan kali ini kan. Emberan. Biasanya kan cuma cong-congan doang nih. Capek Tapi sendiri seru. bukan? Lagi puasa. Fakta-fakta terkuak ya kan. Emberan. Tapi pokoknya Eke pokoknya doain semoga bisa tetap kuat dalam posisi sekarang ini. Udah bener pokoknya semua yang pikirin tadi jalan aja, just be yourself. Udah gitu aja. And whatever you want, universe conspires. Yeah. Inspired. So manifest. So manifest now. Ya, manifest now, good things and stuff and bla bla bla. Tunggu, Mam. Di rumah, Heeh. dirimu ngomongnya kayak gini bencongan pada bingung nggak? Enggak, gue enggak gini kalau Oh, di rumah. enggak. Enggak. Pikir di rumah begini bencongan bingung nggak tuh? Ada anak di rumah ya kak? Emberan. Oh. Ada anak, ada suami. Eka lebih banyak diemnya, Ya. gitu. Banyak makan hati ya. Gak apa-apa, aku fleksibel. Balik dari sini futsal ya. Lo tau gak sih soalnya kalau gue kayak gini-gini nih ya, gue lagi jalan sama dia yang melong, say, malu. Ya apaan sih gitu. Padahal Terus jualan Eke ya. Bayangkan saja, nah ini semua tuh palsu. Dunia tipu-tipu. Ember. Terus kalau misalnya gue bikin konten Ya. nih misalnya, tolong dong, Ajo kan, Jo tolong dong, Mama di situ ya keluar, terus Ajo dari sini ngambil. Enggak, Mama aja yang ke situ. Ajo mau Ajo, dukung mama. Cuan Ajo, cuan is life Ajo. Ya Ajo, endorsement engagement ya. Lo juga yang enak kan Jo? Iya Jo, ayo pras mama kamu. Lumayan lah dapat sampo. Ya Jadi kan? mau berangkat lagi kapan, Say? Mau nitip nih Justip pasti Justip. Justip nih gua tahu nih. Kayak gini. Kali aja kita bisa bikin delman bareng di situ ya kan? Ayo. Ya. Ya berangkat lagi kapan jadinya? Habis Lebaran kayaknya kali? Enggak. Iya habis Lebaran. Habis Lebaran. Habis Lebaran. Nanti jadi rencananya Najia liburan summer pulang. Pulang. Tadinya dia nggak akan pulang, terus tiba-tiba aku pengen pulang summer, terus balik lagi ke sana minta diantar. Enggak tiap-tiap lu ngomong liburan pulang summer, aduh mahal semua ya. Gua kayak ditombak-tombak nih kuping. Kenapa? Summer London, mahal. Pulang kok nggak jadi mahal. Gua kalkulasi terus ya mahal banget. Gak usah dikalkulasi mah buat anak. Say. Iya dong. Enggak, gue sih nggak kalkulasi, cuman gue tunggu gunung mana yang harus gue jual. Cakep. Jualannya gunung loh. Jangan Gunung sedih. apa dulu? Iya. Gue cuma bisa pergi. Bahas lagi gunung apa dulu, Teh? Halo. Pancing dong. Gunung apa sih Teh? Gunung salah. Halo.
Dia mikirnya gini mah harus dijual ya. Gue tiap buka lemari kancut mananya masih layak ya. Gue pakai gitu bolong. Udah pasangan mampu merendah. Pasti bolongnya iya. Dia selalu low profile, high profile. Iya, padahal lebih dari gue mah. Cuman gue nggak berani ngomong, udah biarin aja nggak apa-apa. Pencitraan di sini gue gitu. Emang baju ya padahal Diana. Baju kostum lu emang nggak mehong? Ini salah satu supplier saya, dia iya mendukung. Tuh lihat dong. Pokoknya kalau butuh kostum ke rumah gue. Ada. Kan gue juga banci. Lu tahu kenapa nih gue taruh di depan LV-nya? Kenapa? KW. KW gue mah nggak mampu. KW LV-nya. Dia terus cinta apa tadi? Apa judulnya tadi? Kau cinta putih. Gue kan dia yang nulis. Inspirasinya dari mana? Inspirasinya sih sebenarnya kalau mau jujur tuh di saat teman-teman banyak meninggal waktu Delta kemarin kan aku di London kan, gelombang Delta itu aku di London tuh sedih, banyak meninggal teman deket, orang tuanya sampai dua-duanya juga meninggal, terus aku sedih, terus langsung keluarlah melodi ini, gitu kan. Makanya melodinya sedih. Terus liriknya juga sebenarnya kalau mau ditelaah liriknya per kata gitu tuh ini sebenarnya kayak kehilangan. Tapi gue masih mencintai lo tanpa syarat, gue akan mencintai lo sampai akhir. Nah, jadi artinya inspirasinya dari masa pandemi itu banyak orang-orang yang kehilangan yang meninggalkan kita, banyak orang yang gue cintai yang pergi lah. Iya. Tapi memang tahun lalu tuh parah banget ya. Yang bener nggak sih, sama nggak sih yang kita tiap buka sosial media pasti ada aja berita duka gitu ya. Tapi kalau gua mikirnya tiap hari pasti ada orang meninggal, bedanya kan exposure sama enggak aja ya. Jadi kalau gue sekarang udah mikirnya nggak mau ditakut-takutin lagi sama media abal-abal gitu, tutup mata aja sekarang ya, melanjutkan hidup yang jadi berkat buat semuanya, amin. Yang penting sehat terus ya saya. Yang penting sehat terus. Oke deh kalau gitu, thank you Dewi. Nanti kita ngomongin universe lebih deeper lagi ya. Ya gue tertarik sekali kan, boleh. Tapi universe itu algoritmanya sama kayak sosial media sebenarnya. Algoritma loh, aduh bener. Algoritma tuh berat aja mamanya nih, mulai saintifik deh. Sama kayak TikTok. Iya kan tuh. Domainnya apa nih domainnya? Apa yang lo bikin, kalau lo otaknya lagi bikin itu bakal itu terus yang datang ke lo. Manifest hal-hal bagus ya. Iya. Manifestnya pasti itu ya kan. Makanya kalau gua kan orangnya overthinking gitu. Nggak bisa dikontrol, tapi jangan sampai diucapin ya teh bahaya. Apalagi kalau diulang-ulang, karena itu kan doa gitu benar. Gitu. Ya udah, mudah-mudahan pokoknya sehat terus, sukses. Sukses. Jangan London ajak-ajak. Moga-moga singlenya sukses juga. Lu masuk koper gue tar ya. Apa? Lu masuk koper gue. Boleh. Suaranya bagus deh. Jangan lupa juga promo film Kuntilanak Lebaran. Oh iya, Kuntilanak. Jangan lupa dia main Kuntilanak ya? Main. Eka juga Kuntilanak minjem beras. Eka jadi berasnya. Aku baru ngeluarin single juga. Coba nyanyiin. Akankah kau sambut rasa ini? Akankah Yei sambit rasis indah? Jangan keraguan, sembuhkan luka lama. Yei Kuntilanak udah tayang. Nanti udah Lebaran. Oh, okay. Makanya besok Eka berburu kunti dulu ya. Buat tayang Lebaran. Beneran. Coy. Kuntinya ya. Coy. Sukses. Terima kasih. Puasanya lancar-lancar, say. Nice to know you. Tapi kita berkah nih. Harus dong. Sekarang nanti. Ayo. Aku cinta. Terima kasih. Dan jangan lupa ya, gua lupa dan juga jangan lupa di subscribe dan di like dan di komen. Terus terima kasih untuk La Bodega juga, ya kan. Sukses terus buat kita semua. Dan La Bodega ini langganan aku loh. Oh, Sindang ya? Suka. Kan dekat dari rumah. Nyenyong dari Sindang. Oke, sampai ketemu lagi di Delman Baby. Elman, Amin. Dewas Getas. Dewas Getas ya, Nek. Debbie dan Elman bergol.